membersihkan telur. Pindahkan dari durasi ini, pindah ke kanan kiri tanpa menggunakan kedua tangan. Bisa di sini. Itu tangan, Kaki kali ya. ingat tanpa menggunakan kedua tangan. Tabung penyangga lilin dan korek api. Saya Nah, bagaimana kita akan menyalakan lilin, tetapi bukan apinya yang menghampiri lilin, tetapi lilin yang menghampiri apinya. Kalau dicelupkan, tenggelam atau ngambang? Tenggelam. Ya. teman-teman ingin tahu nggak kenapa tadi lilin bisa menyamperin apinya dan si led ini bisa nggak tenggelam? Kalau ingin lebih jelasnya lagi, tanya aja sama Pak Junet. Lilin ketika dinyalakan dengan api, bukan apinya yang nyamperin lilin, tapi lilinnya yang nyamperin api. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata lilin itu dikasih magnet. Lilinnya itu dikasih magnet di dalam lilin. Kemudian bawahnya juga dikasih magnet. Kok bisa ya tanpa menyentuh dia bisa bergerak? Itulah yang dibilang medan magnet. Dia namanya medan magnet, daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi sama magnet. Nah tadi fenomena itu kita sudah saksikan. Kemudian yang kedua apa tuh di silet? Silet, nah ini masih mengambang siletnya. Kenapa ketika dicelupkan seperti ini dia tenggelam, sementara begini dia mengambang? Kenapa? Karena permukaannya luas ketika dia dicelupkan seperti ini. Ketika permukaannya luas, maka tekanannya akan kecil. Ada juga yang berupa apa? Tipuan. Ya, tipuan. Jadi sulap dengan tipuan. Dan yang terakhir adalah sulap dengan teknik ilmiah. Memang seperti itulah. Kalau kayak begitu gitu kan. Kita lihat balon ini tidak pecah, ditusuk, dilapisi isolasi terlebih dahulu. Penjelasannya apabila balon itu kalau kita tusuk pasti akan kembali ke bentuk semula, bahkan menimbulkan bunyi ledakan seperti yang tadi dicontohkan oleh teman BC. Dicontohkan akan kembali bentuk semula dan pecah, terdengar bunyi ledakan. Ketika kita dilapisi isolasi terlebih dahulu sebelum ditusuk, maka sifat elastisitas balon akan tertahan oleh sifat plastis isolasi. Jadi balon tidak akan pecah secara langsung, melainkan kempes secara perlahan-lahan seperti tadi contohnya. Sulap ini tidak sekedar sulap-sulap aja, tapi ada hubungannya dengan teori-teori fisika yang akan dijelaskan oleh salah satunya Tias. Terima kasih sebelumnya. Nah teman-teman, setelah sulap yang telah ditampilkan tadi, ternyata ada hubungannya dengan teori fisika, yaitu elastisitas. Bila balon ditarik kemudian dilepas, maka balon akan kembali seperti semula dan bentuknya tidak akan berubah. Maka sifat balon seperti itu disebut benda elastis. Sedangkan apabila balon ditarik secara terus-menerus, maka balon tidak akan kembali ke bentuknya semula, bahkan akan putus. Dan dapat disimpulkan bahwa benda elastis mempunyai batas elastisitas.